Bayangkan sebuah dunia di mana sains paling rumit bertemu dengan keindahan budaya yang paling dalam. Di mana algoritma canggih bisa mengungkap rahasia sehelai batik. Dan seorang fisikawan bisa jadi pahlawan digital yang menjaga data-data kita. Kedengarannya seperti film fiksi ilmiah? Tunggu dulu, ini kisah nyata. Kisah seorang putra Batak yang tak pernah berhenti mengguncang dunia dengan pemikirannya yang revolusioner. Siapa dia? Dialah Hoki Situngkir. Hoki Situngkir, fisikawan batik dan penjaga budaya Batak. Hoki Situngkir adalah sosok yang mungkin belum banyak dikenal luas, namun memiliki dampak luar biasa di persimpangan sains, teknologi, dan budaya. Ia dikenal sebagai fisikawan batik dan seorang ilmuwan yang menguak kompleksitas budaya melalui lensa ilmiah. Perjalanan karirnya yang tidak biasa, dari seorang peneliti yang menguak kompleksitas budaya hingga menjadi tokoh yang bertanggung jawab atas pelestarian warisan digital nasional, menghadirkan sebuah narasi yang sangat menarik. Ini bukan sekadar transisi karir biasa, melainkan sebuah kisah tentang seorang visioner yang mampu melampaui batas-batas disiplin ilmu. Kemampuannya yang unik untuk memadukan berbagai bidang ilmu, dari fisika, matematika, hingga sosiologi dan seni, membuatnya menjadi pilihan yang tepat untuk mengatasi tantangan kompleks yang dihadapi Indonesia di era digital. Kehadirannya di posisi vital ini menunjukkan bahwa pemikiran holistik dan lintas disipliner sangat dibutuhkan untuk mengelola kerumitan tata kelola digital dan keamanan cyber di tingkat nasional. Akar kuat dari tanah Batak. Masa muda sang visioner. Kisah Hoki dimulai dari akarnya yang kuat di Sumatera Utara. Ia lahir di Pematang Siantar pada 7 Februari 1978, menghabiskan masa kecilnya di Medan, sebelum akhirnya merantau ke Bandung untuk menimba ilmu di Institut Teknologi Bandung ITB, mengambil jurusan elektro dan lulus pada tahun 2001. Perjalanan seorang anak daerah yang berani melangkah jauh demi pendidikan ini sudah menunjukkan tekad dan ambisinya sejak dini. Di ITB, Hoki bukan hanya mahasiswa biasa yang sibuk dengan buku. Ia dikenal sebagai sosok yang sangat aktif di berbagai organisasi mahasiswa kampus. Ia dikenal sebagai sosok yang sangat aktif di berbagai organisasi mahasiswa kampus. Ia pernah menjadi anggota Senat Mahasiswa Elektroteknik selama 1999-2000 dan juga asisten di Laboratorium Telematika Departemen Teknik Elektro ITB dari 1999 hingga 2002. Aktivitasnya ini bukan sekedar daftar riwayat hidup. Ini adalah bukti awal bibit kepemimpinan, kemampuan berorganisasi, dan keingintahuan yang besar terhadap teknologi dan interaksi sosial yang sudah terlihat sejak dini. Namun, ada satu momen dramatis dan personal yang membentuk fondasi pemikiran Hoki. Saat berusia 6 tahun di kampungnya Sidikalang, Sumatera Utara, kakeknya, El Manik, yang dikenal sebagai ahli gondang, musik khas Batak, memberinya sebuah pelajaran hidup yang mendalam. Kakeknya bertanya, "Kau dengar suara angin ribut itu?" Lalu melanjutkan, "Sekarang, adakah kau dengar kicau burung di antara angin ribut itu?" Momen ini bukan hanya mengasah telinga Hoki pada bunyi dan musik tradisional Indonesia, tetapi juga memberinya metafora kuat tentang kemampuan melihat pola dan keindahan di tengah kompleksitas atau badai informasi dan masalah. Kisah ini adalah akar dari kemampuannya untuk menemukan struktur di tengah kekacauan. Inilah warisan tak ternilai dari budaya Batak
yang mengalir dalam darahnya, membentuk fondasi bagi kemampuannya melihat pola dan struktur di tengah kerumitan. Perpaduan antara pendidikan teknik yang ketat dan pelajaran filosofis dari kakeknya tentang mendengar kicau burung di tengah badai, secara langsung menjelaskan mengapa ia kemudian menjadi pemikir interdisipliner yang unik. Pengalaman masa kecil yang kaya akan budaya Batak ini digabungkan dengan ketajaman teknisnya membentuk landasan bagi pendekatan holistiknya terhadap teori kompleksitas. Hal ini menunjukkan bahwa kecemerlangannya bukan hanya hasil dari pendidikan formal, tetapi juga dari akar budaya dan pengalaman hidup yang mendalam. Ketika sains menari dengan budaya, lahirnya fisikawan batik. Setelah lulus dari ITB, Hoki tidak memilih jalur karir konvensional. Ia memilih jalan yang lebih berani dan visioner, mendirikan Bandung Fay Institute atau BFI pada tahun 2002. BFI bukan sekadar lembaga riset biasa. Ini adalah organisasi penelitian kompleksitas pertama di Indonesia. Ini adalah langkah berani yang menunjukkan komitmennya untuk menerapkan sains pada masalah-masalah sosial dan budaya yang sering diabaikan oleh pendekatan tradisional. Di BFI, Hoki menjadi pelopor dalam mengembangkan dan menerapkan teori kompleksitas. Ini adalah bidang yang menolak sekat-sekat disipliner, memadukan fisika, matematika, sosiologi, ekonomi, dan bahkan seni untuk memahami fenomena dunia nyata yang rumit. Ia sangat percaya bahwa ilmu pengetahuan harus memecahkan masalah secara kolektif, bahkan mengkritik arogansi emosional di dunia akademis yang sering membatasi kolaborasi. Baginya, sains adalah tentang mencari pola sederhana dalam fenomena kompleks, bukan menyederhanakan kompleksitas itu sendiri. Salah satu kontribusi paling ikonik, dramatis, dan revolusioner dari Hoki adalah upayanya membongkar rahasia batik dengan fisika fraktal. Ia melihat batik bukan sekadar kain atau ornamen, melainkan sebuah lukisan yang menyimpan rahasia matematis yang dalam. Bersama timnya, ia memulai perjalanan untuk mendokumentasikan dan menganalisis ratusan motif batik dari seluruh Indonesia. Hasilnya, mereka menemukan bahwa motif batik memiliki karakteristik fraktal, pola berulang di berbagai skala, yang memungkinkan mereka memvisualisasikan ribuan motif batik dalam sebuah peta kekerabatan geometris. Ini adalah penemuan yang mengguncang dunia seni dan sains, membuktikan bahwa batik adalah karya seni yang selevel dengan mahakarya dunia, seperti lukisan Leonardo da Vinci atau Michelangelo, namun dengan keunikan matematisnya sendiri. Penelitian monumental ini dibukukan dalam Fisika Batik pada tahun 2009, sebuah karya yang bahkan mendapat pengakuan prestisius dengan kata pengantar dari Sultan Hamengkubuwono X. Pencapaian luar biasa ini diakui secara nasional dengan Museum Rekor Indonesia, MURI, sebagai rekor dunia basis data batik secara matematis dan geometris pada tahun 2012. Pengakuan ini mengukuhkan posisi batik sebagai warisan budaya yang tak hanya indah, tapi juga cerdas secara ilmiah. Visi Hoki tidak berhenti pada batik. Mungkin karena akar budayanya yang kuat, ia memiliki panggilan jiwa untuk melestarikan kekayaan Nusantara. Ia adalah seorang cultural change maker yang melihat potensi teknologi untuk melestarikan budaya. Pada tahun 2007, ia mendirikan Indonesia
Archipelago Cultural Initiatives (IACI) dan Perpustakaan Digital Budaya Indonesia. Tujuannya mulia, mendata dan melestarikan warisan budaya tradisional Indonesia secara digital, menjadikannya aset nasional yang dapat diakses publik, dipelajari, dan yang terpenting dilindungi dari eksploitasi komersial atau pencurian oleh pihak asing. Ini adalah langkah proaktif untuk menjaga kedaulatan budaya di era digital. Pendekatannya yang revolusioner dalam pelestarian budaya menggunakan sains dan teknologi seperti fraktal dan digitalisasi, mengubah budaya dari sekadar memori statis menjadi aset yang hidup dan dinamis. Hal ini menciptakan sebuah paradigma baru yang sangat relevan di era digital, di mana perlindungan kekayaan intelektual budaya menjadi semakin krusial. Julukan fisikawan batik sendiri bukan sekadar label yang menarik, melainkan representasi filosofi kerjanya yang menolak sekat disiplin ilmu. Ia secara dramatis menunjukkan bahwa keindahan dan kompleksitas budaya dapat dianalisis dengan ketajaman ilmiah, dan sebaliknya, sains dapat memperkaya pemahaman kita tentang kemanusiaan dan warisan. Ini adalah bukti nyata bahwa batas-batas disiplin ilmu adalah buatan, dan solusi terbaik seringkali datang dari persimpangan berbagai pengetahuan. Puncak pengakuan. Dari ilmuwan hingga penjaga siber nasional. Perjalanan Hoki diwarnai oleh serangkaian pengakuan dan penghargaan bergengsi yang mengukuhkan posisinya sebagai salah satu ilmuwan terkemuka Indonesia. Ia meraih Silver Award dalam Ganesha Innovation Championship Award tahun 2014, National Award of Intellectual Property tahun 2013, dan dinobatkan sebagai salah satu dari 10 penemu Indonesia oleh majalah Tempo pada tahun 2012. Salah satu yang paling prestisius adalah Ahmad Bakri Award pada tahun 2011 sebagai ilmuwan muda berprestasi. Ini adalah bukti nyata bahwa karyanya diakui luas dari komunitas ilmiah hingga media massa. Tak hanya itu, Profesor Yohanes Surya, seorang fisikawan terkemuka, bahkan menjulukinya Bapak Kompleksitas Indonesia. Sebuah gelar yang bukan main-main menunjukkan kedalaman dan dampak pemikirannya di kancah sains nasional. Keberagaman penghargaan yang diterimanya, dari inovasi, hak kekayaan intelektual hingga penemu Indonesia, dan julukan Proudly Bapak Kompleksitas Indonesia, menunjukkan bahwa kontribusinya diakui lintas bidang, bukan hanya di satu spesialisasi. Ini menegaskan nilai dan validitas dari pendekatan interdisipliner yang ia usung sejak awal, membuktikan bahwa batas-batas disiplin ilmu adalah buatan, dan bahwa solusi terbaik seringkali datang dari persimpangan berbagai pengetahuan. Warisan dan inspirasi. Membangun jembatan masa depan. Bagi Hoki, sains bukan sekedar teori di Menara Gading. Ia percaya bahwa sains adalah kunci untuk kemajuan dan kebaikan manusia. Ia melihat keindahan dalam struktur dan pola universal yang mendasari realitas, dan inilah yang mendorongnya mendirikan BFI. Baginya, sains yang benar adalah yang mengikuti logika semesta, bukan sebaliknya, dan harus didasari oleh skeptisisme demi objektivitas. Ini adalah filosofi yang menggerakkan setiap langkahnya, dari penelitian hingga upaya pelestarian budaya. Hoki adalah advokat kuat untuk sains interdisipliner. Ia secara terbuka mengkritik arogansi emosional di dunia akademis yang sering membatasi ilmu pengetahuan dalam sekat-sekat fakultas. Baginya, sains harus bebas mengatasi berbagai masalah
demi keberlangsungan hidup manusia, tanpa terhalang oleh batasan-batasan artifisial. Ia percaya bahwa solusi terbaik untuk masalah kompleks muncul dari kolaborasi lintas bidang. Hoki tidak hanya sibuk dengan penelitian, ia juga seorang mentor yang berdedikasi. Ia aktif membina peneliti-peneliti muda, bahkan mendampingi siswa-siswa yang meraih medali emas di ajang internasional. Melalui inisiatif seperti Perpustakaan Digital Budaya Indonesia, ia secara aktif mendorong anak muda Indonesia untuk menghargai warisan budaya mereka. Melihatnya bukan sebagai relik masa lalu, tetapi sebagai sumber daya yang kaya potensi untuk masa depan, baik secara ekonomi, sosial, politik, maupun ilmiah. Ia ingin menumbuhkan rasa bangga dan kepemilikan. Hoki sangat menyadari kompleksitas unik Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar dengan keragaman bahasa yang luar biasa dan kesenjangan ekonomi yang lebar. Namun ia melihat semua ini sebagai tantangan yang harus dipecahkan dengan pendekatan ilmiah, bukan sebagai hambatan. Ia optimis bahwa sains dan upaya pendataan budaya akan terus melibatkan lebih banyak anak muda, menjadi langkah dini yang krusial untuk membangun masa depan yang lebih baik. Visi Hoki tentang sains secara fundamental bertujuan untuk kebaikan manusia dan keberlangsungan hidup manusia. Ini adalah motivasi filosofis yang mendasari semua karyanya, dari analisis batik hingga upaya pelestarian budaya. Ia melihat sains sebagai jembatan untuk mengatasi fragmentasi baik akademik, budaya, maupun sosial, dan memberdayakan masyarakat, terutama generasi muda, untuk membangun masa depan Indonesia yang lebih kuat. Melalui Perpustakaan Digital Budaya Indonesia, Hoki tidak hanya mendokumentasikan, tetapi juga secara proaktif menciptakan mekanisme perlindungan hukum terhadap pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya. Ini adalah langkah krusial untuk memastikan warisan budaya Indonesia tidak dieksploitasi di era globalisasi digital, menjadikannya aset strategis yang dilindungi dan dapat dikembangkan sebagai fondasi kedaulatan nasional. Dari seorang anak Batak yang belajar mendengarkan angin dan kicau burung di tengah badai, hingga fisikawan yang mampu membaca pola matematis tersembunyi di balik sehelai batik, Hoki Situngkir adalah bukti nyata bahwa batas-batas itu hanya ada di pikiran kita. Ia adalah simbol bagaimana kecerdasan, ketekunan, dan kecintaan yang mendalam pada budaya bisa menjadi kekuatan untuk mengubah dunia. Satu inovasi, satu penelitian, satu inspirasi pada satu waktu. Jangan lupakan akarnya. Ingat kakeknya, El Manik, ahli gondang Batak yang menanamkan pelajaran berharga tentang mendengarkan dan menemukan pola. Warisan dan semangat Batak yang kuat mengalir dalam diri Hoki, membentuk fondasi pemikirannya yang unik dan keberaniannya untuk melampaui batas. Ini adalah kebanggaan yang harus kita rayakan bersama. Hoki Situngkir adalah bukti hidup bahwa menjadi halak hita adalah sebuah kekuatan. Kisah Hoki Situngkir ini cuma satu dari sekian banyak cerita luar biasa dari putra-putri Batak yang menginspirasi dunia. Apakah kamu tahu, banyak tokoh dari suku Batak yang bikin bangga Indonesia? Mau tahu lebih banyak lagi tentang mereka? Mau lihat bagaimana budaya Batak itu keren, modern, dan penuh inspirasi? Jangan sampai ketinggalan. Follow @BatakKerenOfficial. Di sana,
kamu bakal nemuin lebih banyak lagi kisah-kisah yang bikin kamu bangga jadi bagian dari Indonesia. Bangga jadi Halak Hita. Bayangkan sebuah dunia
di mana sains paling rumit bertemu dengan keindahan budaya yang paling dalam, di mana algoritma canggih bisa mengungkap rahasia sehelai batik, dan seorang fisikawan bisa jadi pahlawan digital yang menjaga data-data kita. Kedengarannya seperti film fiksi ilmiah? Tunggu dulu, ini kisah nyata. Kisah seorang putra Batak yang tak pernah berhenti mengguncang dunia dengan pemikirannya yang revolusioner. Siapa dia? Dialah Hoki Situngkir, fisikawan batik dan penjaga budaya Batak. Hoki Situngkir adalah sosok yang mungkin belum banyak dikenal luas, namun memiliki dampak luar biasa di persimpangan sains, teknologi, dan budaya. Ia dikenal sebagai fisikawan batik dan seorang ilmuwan yang menguak kompleksitas budaya melalui lensa ilmiah. Perjalanan karirnya yang tidak biasa, dari seorang peneliti yang menguak kompleksitas budaya hingga menjadi tokoh yang bertanggung jawab atas pelestarian warisan digital nasional, menghadirkan sebuah narasi yang sangat menarik.